Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Aini dengan NIM 2333491 dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi PowerPoint saya, yaitu materi pengantar coding, sekuensial, dan percabangan. Materi pertama yaitu konsep struktur sekuensial. Struktur kontrol sekuensial merupakan struktur penulisan program yang terurut dan sistematis. Dalam struktur ini, semua proses yang dijalankan saling berkaitan antara baris demi baris. Program dijalankan mulai dari perintah yang paling atas atau awal sampai paling akhir secara berurutan atau sekuensial. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menghitung luas sebuah persegi panjang, berikut adalah langkah untuk menghitung luas persegi panjang dengan struktur sekuensial. 1. Mendeklarasikan variabel panjang, lebar, dan luas. 2. Input nilai panjang dan lebar. 3. Melakukan perhitungan luas dengan rumus panjang kali lebar. Yang keempat yaitu menampilkan hasil perhitungan. Berikut adalah contoh implementasi dalam bahasa C. Dari search kode di atas, dapat dilihat bahwa menghitung luas dilakukan urutan penulisan program sebagai berikut. Baris 1, melakukan import library stdio.h untuk input dan output. Baris 3, fungsi main dari program. Baris 5, mendeklarasikan variabel luas, panjang, dan lebar yang bertipe data integer. Baris 7-8 melakukan input nilai panjang ke dalam variabel panjang. Baris 9-10 melakukan input nilai lebar ke dalam variabel lebar. Baris 12 perhitungan luas di mana variabel panjang dikali nilai variabel lebar dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel luas. Baris 14 menampilkan nilai dari variabel luas. Selanjutnya yaitu kelebihan sequential searching. 1. Pencarian lebih cepat dan efektif. 2. Penggunaan algoritma yang sederhana. Selain dari kelebihan, ternyata sequential searching memiliki kekurangan, yaitu kurang efisien jika digunakan dalam proses pencarian data yang besar. Berikutnya itu proses-proses dari sequential search. 1. Data yang akan dibandingkan satu persatu secara beruntun dengan data yang dicari. Yang kedua, melakukan pengulangan data di data pertama hingga yang terakhir. Yang ketiga, apabila data yang diinputkan sudah sama dengan data yang dicari, maka data ditemukan. Tetapi apabila sudah dilakukan perulangan dari data pertama hingga data terakhir dan tidak ada yang sama, maka data tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu algoritma percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah mekanisme dalam pemrograman yang memungkinkan pemilihan solusi berdasarkan kondisi tertentu yang menghasilkan nilai benar, sehingga program dapat berjalan dengan lebih fleksibel. Dalam algoritma percabangan atau selection merupakan struktur yang menentukan langkah yang diambil berdasarkan suatu kondisi atau keputusan. Ciri khas dari percabangan adalah bentuk flowchart belah ketupat atau decision. Pada percabangan, hanya satu dari beberapa pilihan yang akan dieksekusi tergantung kondisi yang diuji. Selanjutnya itu bahasa pemrograman Pascal. Dikembangkan oleh Niklaus Wirth pada tahun 1968 sampai 1969. Adalah bahasa prosedural yang populer karena relatif mudah dibaca dan memiliki notasi yang mirip dengan bahasa Inggris. Pascal diciptakan untuk membantu mahasiswa dalam memahami teknik pemrograman terstruktur yang sebelumnya sulit dilakukan menggunakan bahasa pemrograman seperti Fortran dan Algol. Hingga saat ini, Pascal masih digunakan dalam pembelajaran pemrograman struktural dan struktur data.